Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat lingkungan alatai, salam sahujud karende malempang. Andil Kak Talina Bajramin Kak Saruga, Basengat Kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kesuksesan dari keterpurukan. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman mahasiswa sekalian dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh harapan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sejati yang mengajarkan arti kesabaran, perjuangan, dan kebangkitan dari segala keterpurukan. Hadirin yang saya hormati, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita bisa menyusun berbagai rencana besar, menulis target, memasang visi dan misi, tapi pada akhirnya kehidupan selalu punya cara untuk menguji kita. Sebagai mahasiswa, kita tentu selalu menghadapi situasi yang membuat kita merasa jatuh. Mungkin gagal dalam ujian, nilai menurun, tugas akhir yang tidak kunjung selesai, organisasi yang berantakan, atau bahkan masalah pribadi yang membuat semangat kita hilang. Ada masa kita ketika berpikir, apakah aku sanggup? Kenapa hidup terasa berat sekali? Dan itu saat-saat seperti itu, kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas yang panjang dan berkata pada diri sendiri, aku memang sedang jatuh, tapi aku tidak akan berhenti di sini. Teman-teman sekalian, keterpurukan sering kita anggap sebagai musibah. Padahal sebenarnya ia adalah guru kehidupan yang paling jujur. Ia mengajarkan kita hal-hal yang tidak tertulis di dalam teks, tidak diajarkan oleh dosen, dan tidak bisa didapatkan hanya dari nilai IPK tinggi. Keterpurukan mengajarkan kita bahwa hidup tidak bisa ditebak, bahwa usaha tidak selalu langsung berbuah. Bahkan, sabar dan ikhlas adalah kunci untuk tetap berdiri. Lihatlah bagaimana orang-orang hebat di dunia pernah jatuh, tapi mereka bangkit dengan lebih kuat. Thomas Alva Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Abraham Lincoln mengalami kebangkrutan dan kalah dalam pemilihan berkali-kali sebelumnya dan akhirnya menjadi presiden. Bahkan J.K. Rowling, penulis Harry Potter, pernah hidup miskin, ditolak 12 penerbit dan depresi berat, tapi ia tidak akan menyerah. Apa yang membuat mereka berbeda? Mereka tidak berhenti ketika gagal. Mereka bangkit ketika semua orang berhenti. Mahasiswa, sekarang mari kita lihat realistis kita sebagai mahasiswa masa kini. Tekanan yang kita hadapi jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Kita hidup di era media sosial, era di mana kesuksesan orang lain bisa kita lihat setiap hari hanya dengan menggulir layar ponsel. Teman sudah lulus, teman lain sudah kerja, ada yang menikah, ada yang buka bisnis, sementara kita masih berjuang menyelesaikan tugas akhir atau mencari arah hidup. Hal itu sering membuat kita merasa kecil, merasa gagal, tapi kita lupa satu hal yang penting. Kita hanya melihat hasil akhir orang lain, bukan dengan perjuangan di baliknya.
Mungkin teman-teman yang terlihat sukses itu juga pernah menangis di tengah malam, pernah ditolak, pernah jatuh, tapi yang membedakan mereka tidak pernah berhenti. Keterpurukan di dunia mahasiswa tidak hanya tentang nilai. Ada banyak bentuk yang lain sering kita tidak terlihat. Keterpurukan mental ketika kita merasa tidak berharga. Keterpurukan finansial ketika uang bulanan habis sebelum waktunya. Keterpurukan sosial ketika hubungan dengan teman atau keluarga yang renggang. Keterpurukan eksistensial ketika kita bertanya, apa sebenarnya tujuan hidupku? Semua itu nyata, namun yang menentukan bukan seberapa berat beban yang kita bawa, tapi bagaimana kita menanggapinya. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, ada langkah-langkah nih bangkit dari keterpurukan. Sekarang, yang saya ingin berbagi 5 langkah sebagai untuk bangkit bukan teori, tapi hasil dari pengalaman banyak orang yang berhasil menaklukkan keterpurukan. Nah, yang pertama, kita tidak bisa bangkit dari sesuatu yang kita tolak. Selama kita menyangkal kegagalan, kita tidak bisa memperbaikinya. Terima dengan ikhlas bahwa kita memang pernah jatuh dan itu tidak apa-apa. Lalu, langkah yang kedua, tanyakan apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Keterpurukan yang tidak dievaluasi akan menjadi luka, tapi keterpurukan yang dipahami akan menjadi guru. Nah, langkah yang ketiga, bangkit tidak harus langsung spektakuler. Cukup mulai dengan hal kecil. Menyusun jadwal belajar, menyelesaikan satu tugas, tidur dengan cukup, bangun pagi, memperbaiki komunikasi, serta konsisten kecil akan melahirkan kekuatan besar. Nah, langkah yang keempat, tidak ada yang bisa bangkit sendirinya. Kita butuh orang lain, teman, keluarga, dosen pembimbing, bahkan lingkungan kampus yang sehat. Jauhi mereka yang hanya memperburuk suasana hati, dekati mereka yang membuat kita semangat lagi. Nah, yang kelima, berdoa dan percaya pada rencana Tuhan. Kadang kita tidak mengerti kenapa sesuatu gagal, tapi Tuhan tahu kenapa itu harus terjadi. Mungkin kegagalan itu disiapkan untuk melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk atau agar kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Nah, yang keenam, keterpurukan sebagai proses pembentukan karakter. Hadirin yang saya hormati, kalau hidup ini sebuah kuliah besar, maka keterpurukan adalah mata kuliah yang wajib, yang tidak bisa kita hindari. Ia menguji karakter kita, bukan hanya kemampuan kita. Bayangkan, besi yang ditempa, ia tidak akan menjadi pedang tajam tanpa dibakar dan dipikul berkali-kali. Begitu juga manusia, tanpa ujian, kita tidak akan kuat. Tanpa air mata, kita tidak akan tahu makna ketabahan. Nah, yang ketujuh, kisah inspiratif dari dunia mahasiswa. Saya pernah mengenal seorang mahasiswa, sebut saja namanya Rina. Ia pernah gagal sidang skripsi 2 kali. Ia menangis, malu, bahkan sempat ingin berhenti kuliah. Tapi setelah merenung, ia memutuskan untuk bangkit dan belajar lagi, memperbaiki semuanya, dan akhirnya lulus dengan nilai yang membanggakan. Sekarang ia bekerja di tempat yang dulu bahkan tidak berani ia impikan. Ketika saya bertanya bagaimana ia bisa kuat, ia berkata, "Saya sadar Tuhan tidak ingin saya gagal, tapi Tuhan ingin saya siap." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna.
Nah, yang kedelapan, kita melihat keterpurukan sebagai latihan. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita sedang dalam masa sulit, anggaplah itu sebagai latihan untuk masa depan. Karena setelah kita lulus, kehidupan akan jauh lebih kompleks, akan ada tantangan di dunia kerja, hubungan, karir, bahkan keluarga, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan di masa kuliah akan menjadi bekal paling berharga untuk menghadapinya semua. Nah, yang kesembilan, sukses itu proses bukan hasil instan. Seringkali kita ingin menjadi sukses yang cepat, tapi sukses sejati tidak lahir dalam semalam. Ia lahir dari proses panjang dan tangis, dari luka kegagalan, dari luka dan dari keberanian untuk tetap melangkah. Jangan iri pada hasil orang lain, karena kamu tidak tahu berapa lama mereka berjuang untuk sampai di sana. Sukses yang datang dari keterpurukan akan terasa lebih manis karena kita tahu betapa susahnya berdiri setelah jatuh. Baik, yang terakhir akan saya jadikan penutup pada pidato kali ini. Jadikan keterpurukan titik balik. Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, hidup memang tidak selalu mudah, tapi ingatlah, tidak ada malam yang abadi dan tidak ada badai yang tidak reda. Keterpurukan hari ini bisa menjadi awal dari kebangkitan yang luar biasa. Asal kita mau belajar, bertahan, dan tidak menyerah. Orang gagal adalah orang yang berhenti berusaha. Orang sukses adalah mereka yang jatuh tapi memilih bangkit lagi. Mari kita jadikan keterpurukan bukan alasan untuk menyerah, melainkan alasan untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bijak. Teruslah berjuang, teman-teman. Bangkitlah dari kegagalanmu, karena mungkin di balik itu tersimpan jalan menuju kesuksesan yang tidak pernah kamu bayangkan. Hadirin sekalian, kita mungkin pernah jatuh sedalam-dalamnya. Namun, ingatlah bahwa tidak ada dasar yang terlalu gelap untuk dijadikan tempat memulai kembali. Setiap keterpurukan membawa pesan, dan setiap pesan membawa jalan menuju perubahan. Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita mencapainya, tetapi seberapa teguh kita bertahan ketika keadaan terasa mustahil. Dan hari ini, mari kita berjanji pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Biarkan masa lalu menjadi guru, bukan penjara. Biarkan langkah kecil hari ini menjadi awal kemenangan besar esok. Marilah kita jadikan setiap tantangan sebagai batu pijakan, bukan penghalang, karena selama kita masih mau berusaha, harapan itu selalu ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.